Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Parayangan Pos. Kali ini kita membacakan opini dengan judul Memahami Penolakan Warga Gunung Gede Pangrango yang ditulis oleh Mugi Mariadi, penggiat literasi, pemerhati sosial, lingkungan, dan pendidikan. Gunung Gede Pangrango hidup dalam imajinasi warga Jawa Barat sebagai penjaga kehidupan sehari-hari. Ia bukan sekedar latar pendakian atau kartu pos wisata alam. Dari lerengnya mengalir air, kesuburan, dan rasa aman ekologis. Generasi demi generasi menggantungkan hidup pada tanahnya yang subur dan mata airnya yang jernih. Ketika rencana proyek geotermal masuk, kecemasan muncul perlahan tapi pasti. Penolakan tidak lahir tiba-tiba, tetapi tumbuh dari ingatan kolektif dan tanggung jawab lintas generasi. Memahami penolakan ini berarti mendengar cerita warga, bukan hanya membaca dokumen perizinan. Dalam wacana kebijakan energi, geotermal dipromosikan sebagai solusi masa depan. Panas bumi dianggap energi bersih dan dengan emisi karbon rendah. Pemerintah Indonesia mendorongnya demi target transisi energi nasional. Untuk itu, wilayah kerja panas bumi Gunung Gede Pangrango ditetapkan sejak 2014. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 2778 tahun 2014. Di atas kertas, prosesnya tampak teknokratis, rasional, dan rapi. Namun kebijakan sering lupa bertanya, rapi bagi siapa? Gunung Gede Pangrango bukan ruang kosong di peta energi nasional. Kawasan ini adalah Taman Nasional dan Cagar Biosfer Dunia UNESCO sejak tahun 1977. Status ini menegaskan fungsi perlindungan ekosistem jangka panjang. Disinilah hulu 4 daerah aliran sungai besar berada. Citarum, Cisadane, Cimandiri, dan Ciliwung bergantung padanya. Data Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat 94 mata air aktif. Debitnya mencapai 594,6 miliar liter per tahun. Air itu menopang sekitar 30 juta orang Jawa Barat dan Jabodetabek. Reaksi masyarakat yang tinggal di kaki gunung muncul keras, tetapi tidak liar atau sembarangan. Perlawanan itu tumbuh rapih dari obrolan dapur, musyawarah kampung, hingga pertemuan terbuka. Perempuan mengambil peran penting sebagai penggerak utama. Mereka berdiskusi, menyusun argumen, memasang spanduk, dan mendatangi pendopo bupati dengan tenang tapi tegas. Alasan penolakan paling mendasar adalah air. Studi dalam jurnal Suara Patra menjelaskan kebutuhan air pengeboran geotermal sangat besar. Satu lubang standar membutuhkan hingga 95 liter per detik. Walhi dan Celios menghitung sekitar 40 liter per detik per megawatt listrik. Air digunakan untuk injeksi kebutuhan panas bumi. Bagi warga yang kekurangan air saat kemarau, angka ini menakutkan. Mereka hidup dari pipa kecil, bukan dari sumur industri. Dampak ekologis bukan sekedar kemungkinan teoritis di atas kertas kajian. Catatan Jatam menunjukkan korban jiwa dalam operasi geotermal Mandailing Natal dan Dieng. Kasus Mataloko dan Ulumbu di Flores mencatat penurunan produktivitas pertanian warga. Warga melaporkan bau menyengat dan gangguan kesehatan. Di Lahendong, Sulawesi Utara, perubahan kualitas air tercatat luas, sebagaimana dilansir Monggabae Indonesia 12 Agustus 2020. Pengalaman daerah lain itu menjadi cermin yang tidak boleh diabaikan. Selain air, ada trauma bencana yang belum sembuh sepenuhnya. Gunung Gede Pangrango adalah gunung api aktif. Kawasan ini dilintasi sesar aktif Cigenang. Injeksi fluida geotermal berpotensi memicu gempa kecil. Literatur geologi menyebutnya induced seismicity bagi warga korban gempa Cigenang.
Risiko kecil terasa sangat nyata, maka ketakutan ini manusiawi. Dampak sosial juga dirasakan langsung oleh warga desa. Lahan pertanian terancam, pembukaan akses dan well paid. Petani sayur dan buah kehilangan ruang produksi. Surat pemutahiran data lahan memicu kecemasan luas. Sebagian warga merasakan tekanan untuk melepas tanah. Praktek calo tanah memperkeruh relasi sosial desa. Ketika ruang hidup menyempit, konflik mudah muncul. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, pihak perusahaan menegaskan bahwa proyek telah melalui kajian teknis yang mendalam. Mereka menyebut reservoir panas bumi berada jauh di bawah lapisan air dangkal yang digunakan warga. Pemantauan kualitas air menurut perusahaan akan dilakukan rutin dan terbuka. Pernyataan ini penting dicatat secara adil agar diskusi tidak jatuh pada prasangka semata. Namun bagi warga, jaminan teknis belum cukup menjawab rasa cemas. Mereka menuntut kajian independen yang melibatkan masyarakat terdampak sejak awal. Aspirasi ini sejalan dengan prinsip free, prior, informed consent yang menjadi rujukan global. Prinsip tersebut menekankan persetujuan bebas, didahului informasi utuh, dan tanpa paksaan, sebagaimana James Anaya in the Chaos Pupil in International Law 2004. Usulan warga sebenarnya sederhana dan rasional. Mereka meminta penghentian sementara seluruh aktivitas proyek. Audit lingkungan dan sosial diminta dibuka ke publik. Keterlibatan masyarakat terdampak harus nyata, bukan simbolik. Pemerintah daerah diminta menjembatani suara ini ke pusat. Alternatif energi lain perlu dibahas serius. Atap surya, efisien energi, dan perbaikan jaringan lama sering terabaikan. Transisi energi seharusnya kontekstual, bukan seragam. Penolakan warga Gunung Gede Pangrango bukan sikap anti pembangunan. Ia adalah seruan kehati-hatian yang berbasis pengalaman. Dalam teori ekologi politik, konflik sumber daya mencerminkan ketimpangan kuasa, sebagaimana Paul Robin, Political Ecology 2012. Siapa menentukan risiko, siapa penanggung dampak. Memahami penolakan berarti mengakui ketimpangan tersebut. Pembangunan yang baik mendengar sebelum mengebor. Gunung Gede Pangrango mengingatkan, energi boleh dicari, tetapi keberlangsungan kehidupan harus dijaga.